SMA Negeri 1 Lubuk Alung. SMA Negeri 1 Lubuk Alung merupakan salah satu SMA favorit di Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah ini berada di daerah Seabang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah rujukan ini merupakan sekolah yang memiliki mutu terbaik di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bimbingan konseling. Karena sekolah ini sadar bahwa BK merupakan faktor yang mempengaruhi siswa, lingkungan, dan juga kemajuan sekolah. Berikut ini merupakan ruang BK yang ada di SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Ada ruang guru, ada bagian untuk tamu, dan ada juga untuk siswa saat melakukan konseling. Ini merupakan ruangannya. Jadi ada dua ruangan, satu lagi untuk konselor sebaya. Ruang guru yang ada di BK merupakan ruang guru untuk guru BK. Jadi teman-teman bisa melihatnya di video ini. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Desi Danila, mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Negeri Padang. Baiklah Ibu, saya meminta waktu Ibu untuk diwawancarai. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Baiklah, kita langsung ke wawancara ya Bu. Boleh. Baik, di sini saya sebagai pendidik nantinya ingin bertanya mengenai BK yang ada di sekolah ini. Apakah tujuan BK di sekolah ini tercapai, Bu? Insya Allah di sini di SMA 1 Negeri Lubuk Alung ini tujuan BK itu sangat tercapai sekali. Nah, tujuan BK itu kan memanusiakan manusia juga. Terus di dalam landasan BK adalah mengefektifkan kehidupan kehidupan efektif sehari-hari siswa itu terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Jadi di sini di SMA 1 Lubuk Alung kita memang betul-betul memberikan keefektifan tersebut terhadap siswa kita. Karena apa? Kalau seandainya siswa tersebut nggak bisa berjalan dengan baik, bagaimana dia bisa menikmati harinya, yang kehidupan yang efektif sehari-hari itu bisa tercapai. Kalau seandainya terganggu kehidupannya, tentu itu jadi masalah nantinya. Nah, di sini tujuan BK itu sendiri insya Allah sudah tercapai, dan walaupun ada beberapa kendala sedikit karena ya tidak mungkin ada yang sempurna kan. Iya, selalu ada kendala di mana-mana ya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya Bu, apakah fungsi pelayanan BK berjalan atau ada kendala di sekolah ini Bu? Saya rasa di sini tidak ada kendala, ada sih, tapi nggak terlalu signifikan kendala yang kita hadapi dalam fungsi pelayanan BK terhadap siswa. Nah, di sini kami bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa untuk mendapatkan hak mereka sebagai siswa SMA Negeri 1 Lubuk Alung ini. Nah, kami semua berupaya sehingga siswa tersebut memang betul-betul mendapatkan haknya, betul-betul dia memberi kita sebagai guru BK dan seluruh instansi yang ada di sini sebagai stakeholder yang ada di sini bekerja sama untuk mencapai fungsi BK itu memang betul-betul dapat sama siswa seperti itu. Baik Bu. Baiklah Bu. Selanjutnya, pernahkah terjadi kesalahpahaman terhadap pelayanan BK di sini Bu? Karena kan sama-sama kita ketahui, kadang banyak pihak dari luar menyalahpahami atau mensalah tafsirkan tentang BK ini Bu. Iya, di sini karena semua tugas BK kami profesional, insya Allah yang namanya kesalahpahaman terhadap BK itu di sini agak kurang sedikit. Nah, selama ini kan kita tahu selalu bilang BK itu adalah polisi sekolah, BK itu kerjanya cuman duduk-duduk doang, terima gaji dan segala macamnya. Nah, kesalahpahaman itu tuh kita di sini berusaha untuk minimalisir. Karena apa? Karena BK di sini adalah fungsinya bukan sebagai polisi sekolah. Karena apa? Kalau dia sebagai polisi sekolah, tentu tidak jadi sebagai sahabat siswa. Nggak terjadi yang namanya kita bersahabat atau berteman dengan siswa, karena BK itu kan adalah payung siswa. Kalau payung siswa itu kan melindungi, protek, memberikan rasa aman, memberikan kebahagiaan terhadap siswa, memberikan ketegasan dan segala macamnya. Jadi siswa tersebut mendapatkan perhatian yang luar biasa sehingga kesalahpahaman itu bisa dikurangi gitu. Tidak sekedar hanya bilang, oh ada guru BK, takut ada guru BK dan segala macamnya. Nah,
di sini kami berupaya menjalankan tugas BK itu kan polisi sekolah. Jadi kami berupaya untuk menjadikan siswa itu adalah sahabat kita. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan efektif terhadap siswa tersebut dengan secara hubungan antara siswa dan kita itu sebagai guru BK itu terjalinnya bagus, baik, harmonis, komunikatif, dan ada timbal balik ada feedback antara siswa dan guru BK-nya seperti itu. Nah, benar banget ya Bu. Jadi dengan mengurangi atau minimalisir kesalahan terhadap BK ini juga sampai ke tujuan BK yang terlaksana tadi ya Bu. Iya. Baik Bu, ini bicara mengenai eksistensi lagi nih Bu. Mengenai eksistensi dan kedudukan BK di sekolah, apakah sudah sesuai dengan landasan yang ada Bu, seperti landasan yuridis ataupun landasan informal yang ada ditetapkan Bu? Di sini tugas guru BK itu memang berperan aktif dalam kegiatan apapun yang ada di sekolah. Nah, kami di sini banyak tugas yang diberikan oleh atasan atau dari kepala sekolah, sehingga kami itu punya tugas atau berperan penting di setiap lini. Karena apa? Setiap kegiatan itu selalu ada guru BK di sana, apapun kegiatannya. Jadi BK itu memang berperan aktif dan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap sekolah. Nah, salah satu contohnya gini, kita sebagai guru BK selalu ditunjuk sebagai panitia untuk kegiatan ujian USBW, jadi panitianya, jadi pengawas dan segala macamnya. Untuk kegiatan SNPTN dan sekarang SNBP, kita juga berperan aktif sebagai guru BK dan juga untuk masa depan siswa. Dan selain itu juga apapun kegiatan yang ada di sekolah, kepanitiaan dan segala macamnya selalu masuk guru BK. Saya selalu masuk di dalam kegiatan apapun. Jadi di sini eksistensi sebagai guru BK tuh memang sangat dihargai, karena mungkin kita punya kompetensi yang harus kita miliki, profesional, sosial dan segala macamnya. Nah, kompetensi itu tuh kami sebagai guru BK di sini, kita sebagai guru BK di sini berupaya untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang guru gitu. Baiklah Bu, selanjutnya kita membicarakan mengenai prinsip-prinsip BK yang ada di sekolah. Nah, bagaimana prinsip BK atau pengimplementasinya di sekolah ini Bu? Nah, prinsip BK yang ada di sini sesuai dengan azas yang ada di BK itu sendiri. Nah, azas itu kan ada 12 ya. Nah, di sini kita pakai prinsip dan azas itu secara kesinambungan. Yang pertama, azas kerahasiaan. Di sini kita memang menjaga kerahasiaan terhadap masalah yang ada oleh siswa. Tidak semuanya kita ekspor, tidak semuanya orang guru dan siapapun yang tahu tentang masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, kecuali yang mengetahui adalah guru BK dan juga siswa tersebut. Nah, kalaupun anak itu tidak izin terhadap masalah yang dihadapi, misalnya dia tidak izin setelah dia cerita dan berbagi istilahnya konseling dengan guru BK dan dia tidak menyetujui orang tuanya tahu ataupun pihak lain tahu tentang masalah intinya yang sebenarnya, kita nggak kasih tahu karena itu terkait dengan azas kerahasiaan dan privasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang kedua ada azas keterbukaan. Di sini keterbukaan kita lakukan terhadap masalah siswa tersebut. Kalau seandainya siswa tersebut memberikan izin kepada kita sebagai guru BK setelah dia melakukan konseling, boleh Ibu kasih tahu ini ke orang tua kamu. Ini masalahnya bukan masalah yang istilahnya bukan masalah yang sepele yang harusnya diselesaikan. Orang tua kamu harus tahu tentang masalah yang kamu hadapi sekarang. Jadi kalau seandainya dia setuju dan setelah kita kasih fungsi yang pemahaman terhadap siswa tersebut, akhirnya siswa tersebut mengerti dan kita baru kasih tahu sama orang tuanya. Dan prinsip-prinsip kita sekarang ya, guru BK tuh harus kekinian ya. Iya, nah, benar, Bu. Jadi guru BK tuh harus gaul, update, up to date dan segala macamnya dengan melek teknologi dan segala macamnya. Dan kita di sini untuk kegiatan pun apapun yang kita lakukan itu tuh berhubungan sekali dengan teknologi. Nah, prinsip kita lakukan, azas yang kita lakukan terhadap kekinian itu tuh tugas pun kita ada sebenarnya di BK ini. Misalnya tentang bakat dan minat, apalagi sekarang di fase E ini, siswa tersebut kan harus sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki, dengan cita-citanya, segala sesuatunya harus sesuai dengan itu. Jadi kami berupaya dan tugas kita berikan adalah tentang bagaimana dia mengetahui dirinya tentang bakat dan minatnya. Jadi banyak hal yang kita lakukan terhadap siswa sehingga dia paham dan tahu dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan bagaimana kedepannya dengan adanya kita bikin juga ada tugas saya sebenarnya ada juga yang tentang plan
dan dreamnya, bagaimana dia mencapai dreamnya, apa dreamnya, apa cara dia menghadapinya, bagaimana cara menjalankannya, apa step by stepnya, itu di plannya apa yang dilakukan untuk mencapai. Misalnya dia pengen menjadi seorang dokter, kalau menjadi seorang dokter apa yang harus dilakukan, bagaimana cara belajar dan segala macamnya, itu harus dia persiapkan secara matang. Karena apa? Nggak ada usaha yang hasil itu tidak akan pernah mengkhianati kan. Jadi ada usaha baru ada hasil. Nah, proses yang itu dia harus hadapi. Nggak ada yang instan di dunia ini. Nggak ada kayak orang dapat segepok uang, istilahnya kayak kita dapat langsung emas, kita kali lubang dapat emas langsung, nggak mungkin kan ya, pasti ada usahanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bu, kalau membicarakan mengenai bidang BK yang ada di sekolah ini, menurut Ibu apakah bidang BK di sekolah ini dapat terjalan atau dapat terlaksana dengan baik atau bagaimana? Nah, terhadap bidang yang ada dalam BK itu kan ada 6 bidang ya. Ada bidang pribadi, ada sosial, ada karir, ada belajar, ada kehidupan berkeluarga dan kehidupan beragama. Nah, di sini kita menjalankan itu semua. Nah, yang di sini juga di bidang pengembangan pribadi, kita membuat yang namanya RPL, ada rencana pemberian layanan terhadap siswa. Dari situ ada materi yang kita kasih sesuai dengan layanan yang dia butuhkan. Misal gini, cara menjadi pribadi yang lebih aktif atau pribadi yang menarik, bagaimana caranya, kita kasih nanti apanya. Nah, berdasarkan layanan-layanan ada BK juga, misalnya konten, misalnya kan kalau layanan konten kita berikan itu tuh tentang pribadi, bagaimana menjadi pribadi yang menarik, bisa satu. Nah, di bidang sosial kita berikan juga tentang bagaimana cara berteman yang baik, bagaimana cara mereka memiliki hubungan atau public speakingnya kayak gimana. Jadi materi itu kita berikan juga terhadap siswa di dalam pelayanan yang kita berikan secara klasikal terhadap siswa kita di dalam kelas. Nah, bidang-bidang yang ada BK itu ada bidang yang tentang agama, bagaimana dia menjalankan kehidupan beragamanya, kehidupan keluarga, bagaimana dia menyiapkan dirinya sebagai siswa untuk kedepannya, untuk kehidupan dia berkeluarga nantinya. Misalnya sosok yang dia butuhkan kayak gimana, yang dia inginkan itu seperti apa. Jadi kita pantaskan diri kita dulu, kita bisa mendapatkan yang lebih baik kalau kita sudah pantas. Nah, di bidang karir itu juga yang terkait juga dengan plan sama dream tadi. Kalau dia karirnya mau jadi polisi, kalau dia mau jadi dokter, tentu disesuaikan juga dengan planning yang akan dia lakukan, apa plan yang akan dilakukan dan segala macamnya untuk mencapai dream yang dia inginkan tersebut. Nah, di bidang karir gitu juga, misalnya kan karir berhubungan tuh dengan plan dan segala macamnya. Jadi di situ tuh ada kesinambungan antara 6 bidang ini untuk kehidupan siswa tersebut, sehingga kehidupannya tuh yang KESTI tadi, kehidupan efektif sehari-hari terganggu itu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Seperti itu kita lakukan bidang dalam bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Baiklah Bu, selanjutnya kita masuk ke jenis layanan BK yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimanakah penerapannya Bu? Nah, di sini ada pelayanan BK. Layanan BK itu kan ada 10 ya. Nah, layanan pertama itu layanan orientasi. Orientasi itu biasanya dilakukan pada saat PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, di saat PPDB, BK itu sangat berfungsi di sini. Nah, selanjutnya ada penempatan dan penyaluran. Nah, biasanya kita dalam penempatan dan penyaluran itu misalnya tentang jurusan yang ada di sekolah kita. Namun sekarang di fase E ini penjurusan dan segala macamnya kita berdasarkan bakat dan minat siswa. Nah, selanjutnya ada juga penempatan penyaluran, itu juga ada tentang tempat duduk juga, kita bisa ngatur siswa mana yang di depan, mana yang di belakang, sehingga sesuai dengan bakat, sesuai dengan penempatan yang sesuai dengan kondisi badannya, fisik dan segala macam. Nah, untuk pembelajaran kita memberikan yang namanya, tentu ada layanan yang bidang belajar. Kita kasih bagaimana siswa itu termotivasi untuk belajar, kita kasih gambaran terhadap orang yang sukses, bagaimana dia mencapai kesuksesannya. Jadi kita ada contohnya saja kita bisa lihat kan, Bapak Khairul Tanjung yang berupaya sekali untuk menjadi orang terkaya di Indonesia dengan usahanya dari nol. Nah, benar banget ya Bu. Selain itu, saya juga mempertanyakan perihal bidang BK yang ada di sekolah ini. Ternyata sekolah ini telah menerapkan bidang BK yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Selain itu, mengenai kegiatan pendukung BK, sekolah ini telah melaksanakannya dengan baik hingga kunjungan rumah untuk siswa yang membutuhkannya.
Dan sedangkan bicara mengenai pelayanan BK di sekolah ini telah menerapkan model komprehensif, dan dengan kode etik guru dan BK di sekolah ini juga telah memperhatikan kode etik dan BK yang ada sesuai dengan tujuan demi kebaikan siswa dan sekolah. Serta mengenai keprofesionalan BK di sekolah ini sudah bisa dikatakan profesional karena BK di sekolah ini telah menerapkan sifat-sifat atau sikap yang menunjukkan keprofesionalan untuk menunjang kebaikan sekolah ini. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan bersama Ibu Anissa Mulia mengenai keterkaitan peran kerja sama antar guru mata pelajaran pihak sekolah dan BK di sekolah, yaitu sudah terjadi atau telah terjalin, karena dapat terlihat bahwa saat melaksanakan program dari guru BK atau dari BK, jadi adanya tanggung jawab dari pihak kepala sekolah, pengawasannya, dan juga bantuan dari guru bidang studi. Dan dalam pengampuan untuk BK, setiap guru BK di sekolah ini mengampu sekitar 3-4 kelas dalam setiap tingkatnya. Dan biasanya guru BK itu dibedakan antara guru BK yang bagian IPA dan juga bagian IS. Sedangkan mengenai ruang BK di sekolah ini cukup besar karena terlihat dari adanya ruangan bagian untuk guru BK-nya, ada bagian ruang untuk tamu, ada 2 ruang lain yang merupakan ruang untuk konseling dan juga ruang untuk tutor sebaya atau konseling sebaya. Selanjutnya, Ibu Anissa Mulia juga menjelaskan mengenai program BK di sekolah ini yang menerapkan mulai dari dream atau giat dari siswa untuk masa depannya hingga perencanaan masa depan siswa, masalah yang sedang dihadapi siswa. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Anissa Mulia selaku guru BK di SMA Negeri 1 Lubuk Kalung. Semoga dengan video ini kita bisa mendapat pengetahuan mengenai BK di lingkungan sekolah yang bisa menambah pengetahuan kita untuk nantinya terjun ke lapangan. Selanjutnya kita akan mewawancarai seorang warga Semalah bagaimana pendapatnya mengenai BK di sekolah ini. Baiklah, menurut Anda sebagai warga Semalah, bagaimanakah BK yang ada di sekolah ini? Baik, saya sebagai warga Semalah merasa pada saat ini kinerja dari BK sendiri sebagai bimbingan konseling dari para remaja siswa-siswi SMA Negeri 1 Lubuk Kalung saat ini sudah melaksanakan kinerja dengan sangat baik, karena untuk saat ini seperti yang kita lihatkan tidak ada lagi, mungkin sudah ada pengurangan dari beberapa kasus yang terjadi antara siswa-siswi SMA Negeri 1 Lubuk Kalung. Jadi menurut saya kinerja dari BK sendiri sudah sangat baik pada saat sekarang. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat memberikan pembelajaran untuk kita semua agar kita mengetahui bagaimana BK di suatu sekolah untuk bisa terjun di lapangan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.